Nah, yang saya belajar waktu melihat anak itu, secara logika, coba kalau kita yang sudah gede dioperasi 4 kali seperti itu, pasti meringis atau kayak apa begitu. Ini bayi ini tidur enak sekali di pelukan mamanya. Terus sebelum saya doakan, saya ngomong, kalau lihat dia saya nggak kayak bayi sakit, mukanya tenang sekali, tidurnya nyenyak sekali. Nah omanya itu nggodain, bangun kamu, bangun, ada Pak Pendeta tuh bangun, tetap nggak mau bangun, digoyang-goyang nggak apapun nggak mau bangun. Terus saya ngomong, jadi yang sakit ini anaknya atau maknya atau mamanya? Terus bayinya diam aja begini, nggak apa-apa, nggak ada tanda-tanda sakit. Yang panik omanya, mama yang panik. Apa yang kita pelajari? Bayi itu ngalami kelegaan betul-betul. Dia tenang sekali. Percayakah saudara? Dia nggak pernah panik mau dioperasi berapa kali juga. Loh, betul nggak coba? Dia panik tidak? Enggak. Karena dia nggak ngerti. Maka itu jangan pintar-pintar supaya banyak nggak ngertinya, lebih baik aman gitu. Makin pintar kita, makin penuh ketakutan dalam hidup ini. Jadi biasa saja. Karena makin banyak tahu kita, makin takut. Saudara ingat saya pernah cerita, saya punya teman yang ahli kimia, yang disiksa itu anaknya karena dia ngerti kimia. Jadi sudahlah, sehari itu anaknya disuruh cuci tangan, cuci kaki berkali-kali. Sandal luar pintu dengan dalam rumah beda. Di dalam rumah pakai sandal, mau masuk kamar mandi ganti sandal lagi. Kamar mereka ada di atas. Dari sandal yang di dalam rumah, ruangan tamu, mau naik ke atas ganti lagi. Dari ruangan atas mau masuk kamar ganti lagi. Waduh, repotnya luar biasa. Karena dia ngerti kimia. Mau makan apa saja, anaknya jadi kasihan. Begitu tahu zat pewarna diselidiki, ini zat pewarnanya betul atau tidak. Terus saya guyon pada dia, ngapain kalau dulu kamu tahu gini kok saya sekolah? Kamu sekolah nyiksa dirimu sendiri. Karena dia tahu jenis-jenis bahan kimia itu bagaimana, obat-obatan tahu semuanya. Nah, karena dia tahu, maka itu nggak bisa lega dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang cuma tahu Yesus dalam hidupnya. Amin. Sudah, nggak usah panik, nggak usah pusing. Berbahagialah. Karena makin tahu banyak kita makin takut menghadapi hidup ini. Memang kita harus berhati-hati tentunya dalam hidup ini. Nah, kelegaan itu datang bukan karena kita banyak duit. Saya ulangi lagi, kelegaan itu datang bukan karena kita banyak duit. Saudara pernah ketemu orang banyak duit nggak lega juga hidupnya? Banyak. Kelegaan tidak dimiliki karena kita punya jaminan dalam hidup. Tidak. Kelegaan tidak didapat karena kita punya ini atau punya itu. Tidak, saudara. Biarlah firman ini jadi pegangan buat kita semua. Kapan Papa di surga mendatangkan waktu kelegaan buat kita? Ayat 19 kita baca lagi. Karena itu kita disuruh apa? Sadar dan bertobat, supaya dosa kita dihapuskan. Tidak ada jaminan di hal apa saja untuk kita mendapat kelegaan kecuali satu ini. Sadar lalu bertobat, maka dosa kita dihapuskan. Sederhana sekali, simpel sekali. Dimulai dengan kata sadar. Kalau begitu, di sekitar kita banyak orang tidak sadar. Nah, betul tidak? Tidak sadar akan apanya? Akan dosanya. Maka itu tidak perlu bertobat karena tidak sadar. Sederhana sekali. Mari semua kita yang sampai hari ini hidupnya jarang sekali mengalami kelegaan, cari satu hal ini. Mungkin saudara berkata, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh. Betul. Tapi satu, jangan anggap enteng, khawatir. Saudara, di dalam banyak ayat yang kita baca, berapa kali kita menemukan kata khawatir dimulai dengan kata jangan kamu khawatir. Betul? Janganlah kamu khawatir. Itu banyak sekali. Nah, nilainya, nilai dosanya sama dengan hukum yang berbunyi jangan kamu berzina,
jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri. Sama, jangan kamu khawatir, itu nilainya sama dengan jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, dan sebagainya. Jangan. Orang yang khawatir hidupnya pasti tidak akan mengalami kelegaan. Karena orang yang khawatir selalu dihantui dengan rasa takut, rasa tidak sanggup, rasa ngeri atas apa yang akan dihadapinya. Maka itu sadarlah dan bertobatlah. Sadar dalam hal apa? Kalau memang perintah itu berkata jangan, ya sudah, kita jangan melakukannya. Jangan sibuk hanya tentang tidak berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Jangan cuma sibuk tentang hal itu. Tapi pernahkah kita sadar untuk sibuk juga dengan jangan kamu khawatir? Seringkali kita kalah dalam kehidupan kita ketika khawatir itu menguasai kita. Kembali ke ayat 20. Apa yang kita akan temukan untuk kita bisa tidak khawatir atau betul-betul bisa punya kelegaan yang terus menerus dalam kehidupan ini? Lihat kalimat berikut, atau saya baca ayat 20-nya dari awal. Agar Yahweh mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ternyata saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai manusia, kita tidak cukup hanya mengenal Yesus yang adalah Yesus. Saya ulangi lagi, sebagai orang-orang Kristen, sebagai manusia, kita tidak cukup hanya mengenal Yesus yang adalah Yesus. Maksudnya, lihat ayat 20 ini. Bapa di surga mengutus Yesus kepada kita yang dari semula. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Yang dari semula. Jadi sejak dunia ini belum ada, sejak Adam dan Hawa belum ada, sejak belum ada dosa, dari semula Yesus Tuhan kita diuntukkan oleh Bapa kepada kita sebagai Kristus. Apa artinya ini? Sampai hari ini orang-orang Yahudi sampai hari ini masih berdoa dan masih menunggu kapan Mesias itu datang. Mesias itu adalah Kristus, Kristus itu adalah Mesias. Mesias dalam bahasa Yahudi Ibrani artinya apa? Tuhan Yesus kita tahu, Dia anak Bapa di surga. Tapi Dia bukan hanya Yesus penyelamat, tapi Dia punya pangkat. Kristus itu pangkat, Yesus itu nama. Ya, sama seperti presiden. Tanggal 4 November bulan depan akan ada pergantian presiden di Amerika. Tahun depan 2009 akan ada pemilihan presiden di negara kita. Bulan ini di kita di Nabire akan ada pilkada. Nah, orangnya boleh ganti, tapi pangkatnya tetap tinggal. Ngerti maksudnya? Presidennya sama, pangkatnya itu. Tapi kan ganti nanti siapa yang dipilih. Bupatinya tetap bupati, cuma siapa yang dipilih nanti. Nah, pangkatnya ini. Kristus artinya yang diurapi, yang dilantik, yang diberi kuasa. Hebat sekali. Kita harus punya konsep pengenalan kepada Yesus yang adalah Kristus. Misalnya, nanti kalau Presiden George Walker Bush turun, karena dia harus turun sudah 2 kali, orang mungkin masih segan pada dia karena dia mantan presiden. Seandainya Pak Susilo Bambang Yudhoyono nggak terpilih lagi, orang masih segan kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono karena mantan presiden. Tapi mereka tidak punya pangkat itu lagi. Kalau sudah diambil atau diberikan kepada orang lain. Mungkin Pak Apeyao juga tetap akan dihormati karena dia mantan bupati. Tapi dia bukan bupati lagi dalam pemilihan yang berikut, karena sudah 2 kali. Arti hal ini saudara, tapi pangkat itu akan tetap ada, tergantung siapa yang akan dipilih. Nah, ini kehebatan Tuhan kita. Ternyata Kristus
itu bukan cuma untuk Tuhan Yesus,